Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Nadia Mayang Atisha. Jadi aku dan UGM Story beberapa waktu lalu pernah buka sesi tanya jawab gitu di Instagram postnya UGM Story. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah berpartisipasi. Jadi hari ini aku mau bantu buat jawabin pertanyaan dari kalian. Tapi maaf banget, aku gak bisa jawabin semuanya. Jadi aku udah pilih-pilih pertanyaan yang bener-bener emang banyak banget ditanyain sama kalian. Jadi semoga bermanfaat, tonton terus video ini sampai habis ya. Nah, sebelum aku mulai videonya, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa semua jawaban yang aku jawab pada video kali ini itu semuanya bersumber. Jadi nanti kalau misalkan aku jawab pertanyaannya, sumbernya itu juga akan aku tulis di description box atau di videonya, biar kalian bisa lebih banyak lagi baca di sumber tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama ada pertanyaan dari J Pratiwi _ yaitu waktu kakak masuk UGM masuk lewat jalur apa? Terus sekarang masuk di fakultas mana? Aku sekarang kuliah di Vokasi Agroindustri 2017. Aku masuk lewat jalur PBU SMAK. Jalur ini adalah jalur penelusuran prestasi akademik yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, jadi ini adalah persyaratan-persyaratan untuk mendaftar di jalur PBU. Jadi singkatnya, jalur PBU ini dia itu hanya menggunakan nilai raport sebagai dasar untuk penilaiannya, sekaligus dengan sertifikat-sertifikat yang kalian punya selama kalian di SMA. Nah, di sini juga aku nyantumin syarat umum dan syarat khusus buat kalian yang mau masuk lewat jalur PBU SMAK. Cuman untuk tahun 2020 ini, setahu aku jalur PBU SMAK itu udah ditutup dan udah ada pengumumannya. Jadi mungkin ini bermanfaat buat yang mau masuk di tahun 2021 atau seterusnya. Oke, buat pertanyaan yang selanjutnya ada dari Lutfia ADK _ Pertanyaannya adalah kalau jalur utul, apakah UKT otomatis diambil yang tertinggi atau disesuaikan dengan penghasilan orang tua? Jadi di sini itu ditulis bahwa UKT itu disamaratakan. Jadi untuk jalur SNMPTN, SBMPTN, ujian tulis dan PBU itu disamaratakan. Jadi nggak ada perbedaan, maksudnya kayak kalau misalkan di jalur utul itu pasti dapat golongan UKT tertinggi atau SBM itu pasti dapat golongan UKT terendah, nggak kayak gitu. Jadi di UGM itu semua sistem penentuan UKT-nya itu sama rata, jadi sesuai dengan penghasilan orang tua. Oh iya, terus banyak juga teman-teman yang nanya kayak gimana sih Kak sistem penentuan UKT? Kak, kira-kira penghasilan orang tua aku segini, terus kira-kira aku masuk UKT berapa? Kalian bisa cek di foto aku yang ini, karena di sini tuh udah jelas kalau di sini tuh udah ada jumlah penghasilan orang tua dan golongan UKT-nya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari You Can Do It Bro. Berapa presentasi penerimaan melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, UTUL maupun jalur prestasi? Oke, jadi sekarang aku mau jawab pertanyaan ini. Jawabnya itu sesuai dengan artikel yang aku temuin tahun 2020. Jadi artikelnya ini tuh artikel terbaru kayak gitu ya, jadi bisa banget dipercaya. Kuota mahasiswa baru untuk jalur SNMPTN yaitu sebesar 25%, dan untuk SBMPTN yaitu sebesar 35%, dan untuk jalur terbanyak yaitu jalur ujian tulis sebanyak 40%. Nah, sekarang aku mau jawab pertanyaan dari Danita Felsya A. Kak, kalau mau ikut UTUL harus ikut SBMPTN gak? Jawabannya adalah iya, harus. Jadi sesuai dengan foto yang ini, di persyaratan yang paling terakhir, jadi di situ dituliskan adalah wajib mengikuti UTBK. Kenapa? Karena untuk tahun ini hasilnya itu adalah akumulasi dari hasil UTBK dan hasil UTUL yang kalian kerjakan nanti. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Latifa NP _ tes masuk UGM ada di berbagai kota atau hanya di Yogyakarta aja? Nah, jadi untuk tahun 2020 ini ujian tulis UGM akan diselenggarakan di 5 kota di Indonesia. Yang pertama yaitu di Jakarta, yang kedua di Pekanbaru, yang ketiga di Medan, yang keempat Surabaya, dan yang kelima di Yogyakarta. Sekarang aku mau jawab pertanyaan dari JHNJHA. Ada nggak sih Kak patokan real buat lihat nilai minimal atau passing grade yang lolos UGM? Setahu aku, UGM itu tidak pernah merilis passing grade atau nilai patokan real untuk setiap jalur masuk yang dilaksanakan, karena di setiap tahun passing grade-nya akan berbeda-beda tergantung dengan pesertanya. Ini pertanyaan yang selanjutnya itu udah masuk ke kayak kampus live gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Priscil, berapa kiranya total pengeluaran anak UGM dalam sebulan Kak?
Nah jadi buat jawab pertanyaan yang gini, aku sebenarnya gak punya patokan khusus gitu ya, berapa sih jumlah pengeluaran anak UGM dalam 1 bulan, karena itu pastinya beda-beda di setiap orang. Jadi aku nggak bisa sebutin gitu loh kayak dalam sebulan tuh pasti segini nggak bisa, karena itu tergantung sama masing-masing individunya. Tapi untuk patokan aja nih ya, kalian kalau misalkan di UGM itu kalian bisa kok buat dapat makanan yang harganya 10.000. Jadi kalian bisa mengira-ngira lah berapa jumlah pengeluaran yang harus kalian keluarkan selama 1 bulan. Nah pertanyaan selanjutnya itu dari Citra DRSA, Kak gimana kehidupan pada saat kakak kuliah di UGM? Nah seperti yang kalian tahu, Universitas Gadjah Mada itu kan mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke kan, bener-bener kayak ada di seluruh penjuru Indonesia tuh ada di situ gitu loh. Jadi menurut aku serunya adalah kita bisa ketemu sama teman-teman yang dari berbagai daerah. Jadi kita tuh bisa tuker-tukeran informasi, tuker-tukeran kebudayaan dan lain-lain. Pokoknya seru banget. Selain itu di UGM itu banyak banget UKM yang bisa menyalurkan hobi kalian, ketemu sama teman-teman kalian yang satu hobi di UKM tersebut. Selain itu di UGM itu banyak banget seminar-seminar yang benar-benar keren-keren banget, pembicaranya itu keren-keren banget, yang bisa nambah pengetahuan kalian lagi. Pokoknya seru banget. Oke, jadi sekian dulu video dari aku. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama kalian, dan pertanyaannya juga mirip-mirip, jadi semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi berjuang buat masuk ke UGM. Semangat terus, tetap terus cari sebanyak-banyaknya informasi jalur masuk UGM karena akan berubah-ubah setiap tahunnya. Nah ini adalah website yang aku rekomendasikan buat teman-teman untuk selalu update informasi mengenai jalur masuk UGM, yaitu di um.ugm.ac.id. Jadi ini adalah website resmi dari UGM. Nah sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube aku, nanti linknya ada di description box. Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah!